Tuhan memanggil kita ke dalam komunitas gereja, kumpulan umat Allah, tetapi hubungannya secara pribadi pun menjadi sangat berarti untuk kehidupan kita. Saudara-saudari, di masa Advent ini kita diajak untuk lebih peka mendengarkan suara panggilan Tuhan di saat kita mengabaikan, di saat kita mungkin terpisah dari komunitas kita, entah itu komunitas keluarga kita, entah itu komunitas biara, komunitas lingkungan kita, komunitas di mana kita berada. Demikian juga di saat kita meninggalkan Tuhan, Sang Gembala dari kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu mengundang kepada kita, dan Tuhan Yesus selalu mencari, bahkan yang satu pun menjadi sangat berharga. Saudara-saudari, kita percaya dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, Tuhan selalu mencari dan ingin menemukan kembali agar kita tetap bersatu dengan kawanan yang lain, bersatu kembali dengan Sang Gembala yang baik. Agar apa? Agar kita hidup damai dalam persekutuan dengan Dia dan dengan komunitas kita. Keseruan bola saat adu penalti, cemas dan kecewa pasti terobati. Yesus Sang Gembala yang sejati selalu jaga, lindungi, dan berkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Roma, Suster, Frater, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari kasih Tuhan, lewat sabda Tuhan hari ini kita bersama diundang kembali untuk mensyukuri atas komunitas kita, komunitas keluarga kita, lingkungan kita, paroki kita, dan di mana kita boleh hadir bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, ketika kita terpisah dari komunitas kita, maka Tuhan pun akan mencarinya dan akan menyelamatkannya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, kita persembahkan setiap komunitas kita agar tetap utuh di dalam kebersamaan, karena boleh menikmati akan anugerah rahmat Tuhan. Ya, oleh Ekaristi ini mari kita siapkan hati kita mohon pengampunan Tuhan, kita mohon kerahimannya, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami telah memberi Yesus Kristus Gembala yang baik, yang membimbing dan menjaga kami melalui jalan keadilan dan cinta kasih. Semoga kami selalu dapat menerima dan mendengarkan sabdanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapakah di padang gurun siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya.
Terdengarlah suatu suara, berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang pertama, Yesaya mewartakan pesan penghiburan bagi orang-orang yang telah mengalami pengasingan selama bertahun-tahun di Babel. Nabi Yesaya menegaskan bagaimana Allah akan segera bertindak untuk membawa mereka pulang.
Allah akan bertindak seperti gembala yang menuntun domba-dombanya, yang terpisah dicarinya dan dikumpulkan kembali menjadi satu dengan induknya. Anak-anak domba di pangkunya dituntun dan bahkan dengan hati-hati bagaimana diperhatikan oleh sang gembala. Saudara-saudari, dalam Injil mengambil gambar Allah yang juga diketemukan dalam bacaan yang pertama, ditampakkan dalam seorang pribadi Yesus. Kisah tentang gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari satu yang tersesat adalah gambaran dari pelayanan Yesus sendiri. Bukan hanya karya pelayanan saat di Galilea, tetapi juga pelayanannya sampai hari ini. Bahwa Tuhan Sang Gembala yang baik senantiasa juga menuntun kita ketika kita terpisah dari komunitas kita. Entah itu komunitas keluarga, komunitas biara, komunitas lingkungan, komunitas kelompok-kelompok kategorial, bahwa ada saatnya orang meninggalkan, bisa jadi meninggalkan komunitas itu. Maka Tuhan Yesus mengajak dan mengundang kepada kita, bagaimana gembala itu memperhatikan orang yang terpisah dan tersesat. Tuhan mencintai dan memperhatikan satu persatu, yang satu pun menjadi sangat berharga. Dan itulah yang mau juga dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari, Yesus sungguh mencintai kita sebagai pribadi, bukan hanya sebagai anggota kelompok yang lebih besar. Yesus ingin menyelamatkan kita secara pribadi pula di saat kita memisahkan diri dan tersesat. Di saat mungkin kita meninggalkan komunitas keluarga kita, di saat kita meninggalkan komunitas di mana kita berada, mungkin juga bahwa dalam komunitas itu ada saatnya ada persoalan. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak mampu untuk tetap bertahan dalam komunitas itu ketika hadir kasih di tengah komunitas di mana kita berada. Tuhan Yesus mencari dan memanggil kita masing-masing dengan nama. Yang satu itu penting baginya dan bukan hanya bagi banyak orang. Tuhan memanggil kita ke dalam komunitas gereja. Komunitas gereja, kumpulan umat Allah. Tetapi hubungannya secara pribadi pun menjadi sangat berarti untuk kehidupan kita. Saudara-saudari, di masa Advent ini kita diajak untuk lebih peka mendengarkan suara panggilan Tuhan di saat kita mengabaikan, di saat kita mungkin terpisah dari komunitas kita, entah itu komunitas keluarga kita, entah itu komunitas biara, komunitas lingkungan kita, komunitas di mana kita berada. Demikian juga di saat kita meninggalkan Tuhan Sang Gembala dari kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu mengundang kepada kita, dan Tuhan Yesus selalu mencari, bahkan yang satu pun menjadi sangat berharga. Saudara-saudari, kita percaya dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, Tuhan selalu mencari dan ingin menemukan kembali agar kita tetap bersatu dengan kawanan yang lain, bersatu kembali dengan Sang Gembala yang baik. Agar apa? Agar kita hidup damai dalam persekutuan dengan Dia dan dengan komunitas kita. Keseruan bola saat adu penalti, cemas dan kecewa pasti terobati. Yesus Sang Gembala yang sejati selalu jaga, lindungi, dan berkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Ini minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, Engkau datang. Mahkota mulia akan diberikan oleh Hakim yang adil kepada semua yang merindukan kedatangannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan daya hidup melalui Ekaristi. Lindungilah kami dimanapun, dan bimbinglah kami masuki kedamaian-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.